Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali lagi bertemu di dalam pelajaran Al-Islam atau pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Muhammadiyah 13 tahun ajaran 2022-2023. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yang mungkin pembahasan ini sudah sering kita dengar, namun kita belum tahu hakikat dari pembahasan ini apa ya. Kita akan masuk dalam pembahasan Asmaul Husna. Sebelum kita bahas, tentu kita pernah merasakan suatu perasaan namanya sedih kan? Semua pasti pernah merasakan perasaan sedih. Lalu ketika kita sedang sedih, apa yang kita lakukan? Subhanallah, tentu tidak ada obatnya yang lebih mujarab untuk menghilangkan rasa sedih kecuali hanya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan hati dan diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapi. Nah, agar selalu dekat dengan Allah, kita harus senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, seperti mendirikan sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, puasa Ramadan, puasa sunnah, dan amalan ibadah yang lainnya. Untuk dekat dengan Allah, kita juga dapat melakukannya dengan zikir. Zikir itu artinya adalah mengingat Allah jelas tentunya ya, dengan menyebut dan memujinya. Nah, berzikir akan menjadikan hati kita damai dan tentram. Nah, zikir harus dilakukan dengan hati yang ikhlas dan benar-benar meresap ke dalam kalbu. Zikir dapat dilakukan ya dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti kalimat tasbih, Subhanallah, kalimat tahmid, Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan kalimat yang atau bisa juga kita membaca nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna. Bagaimana kita akan membahas pada tema pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak mau tanya, apakah kalian sudah mengerti atau sudah mengenal atau sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Kalau belum, kita akan bahas bersama-sama. Masih semangat ya semuanya ya. Oke. Nah, apa sih tujuan dari kita belajar bab ini? Yang akan kita capai yang pertama adalah kita dapat meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha Mengamankan, Maha Sempurna, Maha Menghimpun, Maha Adil dan Maha Akhir. Ini salah satu atau beberapa dari Asmaul Husna yang akan kita bahas. Kemudian memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, tanggung jawab, adil, dan sabar. Sebagaimana implementasi dari Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian kita juga akan mampu menganalisis makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Dan yang terakhir adalah kita akan dapat menyajikan hubungan makna Asmaul Husna yang tadi kita sebutkan dengan keluhuran budi, kokoh pendirian, memberi rasa aman, tawakal, tanggung jawab, adil, dan sabar. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya diantaranya adalah dengan mengenali nama-namanya yang baik lagi indah. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting dari itu adalah kita mampu meneladani nama-nama tersebut melalui sikap dan kepribadian yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ar-Rahman atau Maha Pengasih. Maka sebagai wujud keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mampu menampilkan sikap dermawan, senang bersedekah, dan lain sebagainya.
Kemudian tadi sebagaimana kita pelajari bersama ya, tujuan kita mempelajari Asmaul Husna adalah agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata pepatah Cina, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Seperti itulah sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah, kita akan mencintainya. Dengan mencintainya, kita akan menjadi hamba yang taat dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, pada slide ini Bapak sudah mencantumkan beberapa link video yang menjelaskan pengertian dari Asmaul Husna. Kamu nanti tinggal klik saja linknya, atau kamu bisa copy paste linknya, kemudian kamu buka link di aplikasi atau YouTube ya untuk dilihat videonya. Namun Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari Asmaul Husna. Nah, secara bahasa Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu asma, bentuk jama dari kata al-ismu yang berarti adalah nama-nama. Kemudian husna yaitu bentuk jama dari kata al-hasanu yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik dan indah. Adapun secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Ini video ini bisa kalian saksikan. Insyaallah kalian akan bisa lebih memahami hakikat dari Asmaul Husna. Nah, setelah kalian menyaksikan video yang tadi linknya Bapak sertakan, kalian bisa meresum video yang kalian sudah tonton dan lembar jawabannya telah Bapak sediakan di Google Slide kalian ya. Jadi kalian nanti tinggal klik linknya, kalian sudah bisa terkoneksi dengan form atau lembar jawaban tugas yang pertama ini, yaitu meresum video. Nah, sekarang kita baca dulu dalilnya. Ini adalah dalil nakli. Ya, dalil nakli yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini salah satu dari dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, ya, nama yang baik, nama yang paling baik. Ya, selain itu ada juga hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya disampaikan Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Nah, dari hadis yang tadi Bapak bacakan, ulama sepakat bahwa hadis ini bukanlah pembatasan terhadap nama-nama Allah dan bukan pula pemastian bahwasanya tidak ada nama-nama Allah selain yang 99 nama tersebut. Nah, kita sudah mengetahui jumlah yang umum tentang Asmaul Husna. Sekarang kita diskusikan secara bersama-sama tafsir dari
ayat tersebut. Nah, sekarang kamu di kolom lembar kerja yang Bapak sediakan, kamu bisa tulis tafsir ya yang menjelaskan tentang maksud dari surah Al-A'raf ayat 180. Kamu dapat menyalin minimal 3 buah tafsir dari para ulama. Bebas tafsir apa saja, yang penting kamu sertakan link yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Kemudian ini hadis yang tadi Bapak sampai bacakan ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2736. Nah, untuk pembahasan Asmaul Husna kita yang pertama yaitu Al-Karim. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang sedikit ya tentang Al-Karim. Namun sebagai pelengkap kalian bisa juga menonton video yang linknya sudah Bapak sertakan. Nah, kita akan bahas sebentar. Al-Karim itu apa sih? Nah, dari segi bahasa, Al-Karim berasal dari kata karama yang berarti kemuliaan. Nah, nama Al-Karim itu menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Yang pertama, Allah itu mulia zatnya. Ia tidak memiliki cacat dan kekurangan. Mengapa demikian? Karena zat Allah adalah sempurna, ya, dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Sebagai bukti kemuliaan zatnya, zat Allah tidak akan mampu dijangkau oleh akal manusia. Maka perintah Allah adalah agar manusia tidak memikirkan zatnya tetapi memikirkan ciptaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah itu mulia dalam sifatnya. Ia tidak memiliki sifat jelek sedikit pun. Sifat Allah itu melekat dengan zatnya sehingga tidak ada satupun di luar zat Allah yang dapat menyamai sifat-sifatnya. Nah, nama Al-Karim ini juga merupakan cerminan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, karena semua nama Allah pasti memiliki sifat kemuliaan. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu mulia dalam perbuatannya. Dan setiap perbuatannya itu pasti bermanfaat bagi makhluk. Tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang batil atau sia-sia. Segala perbuatan Allah penuh dengan berbagai hikmah ya, dalam kehidupan alam semesta, termasuk kondisi yang menurut manusia adalah sesuatu yang tidak diharapkan, seperti bencana alam atau musibah yang lain. Sampai sini, kalau kalian ada pertanyaan boleh di komentar di kolom yang ada ya, kolom komentar. Kalian bisa sampaikan komentar, juga bisa kalian tulis note di lembar yang ada di dalam buku kalian sehingga bisa kita diskusikan bersama-sama dalam pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Nah, ini ada video penjelasan tentang Al-Mu'min. Kalian bisa simak penjelasan video ini secara gamblang, penjelasan Al-Mu'min. Insyaallah kalian akan mendapatkan insight yang bagus dari video yang kalian saksikan. Al-Mu'min, ya Bapak sampaikan sedikit. Al-Mu'min itu berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, atau juga bisa diartikan sebagai ketenangan hati dan juga keamanan atau aman ya. Sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'min itu berarti Maha Pemberi rasa aman. Ya, dalam hal ini kalau kita lihat pasti manusia itu selalu diliputi oleh gangguan, cobaan dan ketakutan yang dapat mengganggu ketentraman hati. Nah, gangguan hati itu atau gangguan itu bisa bersifat batiniah, seperti dorongan hawa nafsu atau gangguan psikologis yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Bisa juga bersifat gangguan lahiriah, seperti gangguan dari orang jahat atau binatang buas, atau gangguan karena bencana alam, atau takut jatuh miskin, takut rugi dalam berbisnis dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan asma Al-Mu'min adalah satu-satunya zat yang dapat menghadirkan ketenangan dan keamanan bagi manusia dari setiap gangguan dan godaan-godaan yang tadi kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rasa aman. Kemudian berikutnya adalah Al-Wakil. Kalian bisa melengkapi
informasi yang Bapak sampaikan tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Wakil dan Asmaul Husna yang lainnya, dengan video yang Bapak sertakan. Sekarang kita berbicara Al-Wakil. Al-Wakil berasal dari kata wakala, yang pada dasarnya memiliki makna mewakilkan atau mengandalkan kepada pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan. Nah, dalam Al-Quran, kata Al-Wakil diulang sebanyak 13 kali. 9 diantaranya merupakan perintah tegas untuk menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemelihara, yaitu Al-Wakil. Ya. Menjadikan Allah sebagai Al-Wakil berarti seorang harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Semua fenomena kehidupan di alam semesta terjadi atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pergantian siang dan malam, peredaran bulan dan bumi, serta fenomena alam lainnya. Mengimani Al-Wakil berarti menjadikan kehendak atau tindakan seseorang sejalan dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menjadikannya Al-Wakil, manusia telah lebih dahulu menyadari bahwa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pilihan terbaik. Berikutnya adalah Al-Matin. Nah, ini Al-Matin Bapak sampaikan 2 video yang bisa melengkapi pengetahuan kalian tentang Asmaul Husna Al-Matin. Al-Matin berarti maha kokoh, yang dapat pula berarti maha kuat. Ya, semakna dengan Al-Qawi, yang artinya juga maha kuat. Juga Al-Aziz dan juga Al-Qadir. Semua yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kokoh, maha kuat, sehingga tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan kekuasaannya. Dan dengan nama Al-Matin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memberlakukan perintah dan ketentuannya kepada semua makhluk tanpa satupun yang menghalangi. Nah, di antara bukti kemahakuatannya ialah Dia mampu memberikan rezeki pada semua makhluk di alam semesta. Dia mampu membangkitkan manusia pada hari kebangkitan setelah tubuh mereka hancur lebur. Tidak ada satupun manusia yang luput daripadanya pada hari kebangkitan, dan Dia mengetahui apa yang telah dihancurkan oleh bumi. Nah, keimanan yang benar terhadap Al-Matin akan membuahkan di dalam hati seorang mukmin itu perasaan tunduk, rendah diri, takut, dan selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu bertawakal, taat, memasrahkan segala urusannya, dan berlepas diri dari segala daya dan kekuatan kecuali dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah Al-Jami. Al-Jami ini berasal dari kata jama'ah. Ya, ini juga ada videonya yang bisa kalian saksikan. Ya. Al-Jami itu berasal dari kata jama'ah, artinya mengumpulkan. Dengan nama Al-Jami berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengumpulkan atau maha menghimpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini kalau kita lihat benda-benda langit dan bumi dikumpulkan serta beredar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, begitu juga manusia dikelompokkan ke dalam suku-suku dan bangsa-bangsa tertentu. Dan pada hari akhir nanti Allah akan menyimpul mereka dalam padang mahsyar. Nah, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun manusia bersama orang-orang yang satu golongan selama hidup di dunia. Orang mukmin akan dihimpun oleh Allah di surga. Sebaliknya orang kafir akan dikumpulkan di neraka. Ini menunjukkan bahwa bahwasanya bersama siapa kita berkumpul di dunia, maka golongan itu akan menjadi teman di akhirat. Jika selama di dunia hati kita dihimpun atas dasar keimanan kepada Allah, meskipun berjauhan secara fisik, maka di akhirat nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya karena keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah Al-Adl. Al-Adl ini artinya adalah maha adil. Ya, Allah maha adil. Secara bahasa Al-Adl adalah berarti Al-Adala, berasal kata adalah yang berarti lurus atau sama.
Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan keadilannya bersifat mutlak. Beda dengan manusia, kadang keadilannya itu sifatnya subjektif, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun keraguan tentang keadilannya. Tidak pula dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang luas, sehingga mustahil salah dan berbeda dengan keadilan menurut manusia yang berdasarkan pada ilmu yang terbatas dan juga belum tentu benar. Nah, lawan dari adil adalah zalim. Kezaliman itu akan menyebabkan penderitaan, kerusakan, dan rasa sakit hati, menjadi penyebab dan terjadinya permusuhan, sedangkan keadilan dapat menjamin kedamaian, keseimbangan, keteraturan, keselarasan, dan menjadi sebab terciptanya tatanan kehidupan yang harmonis. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang adil adalah musuh bagi orang-orang yang zalim. Ini ada videonya menjelaskan lebih lanjut tentang al-adil. Berikutnya adalah al-akhir, ya. Apa itu al-akhir? Nah, kalau di sini ayat Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat ke-3, huwal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal dan yang maha akhir dan yang maha batin, dan dia yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi al-akhir ini artinya adalah Allah maha akhir, yang tidak suatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada siapapun setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah maha kekal, ketika semua makhluk hancur, kekekalan Allah tidak ada batasnya. Sifat kekal hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan tidak kekal. Ya, sebagai zat yang maha akhir, Allah akan tetap abadi. Apa yang kita miliki di dunia hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan kembali kepadanya. Dan juga apa yang kita miliki sekarang itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa poin, ya, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, juga Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan juga Al-Akhir. Nah, sekarang kamu silahkan meresum dari apa yang sudah kamu simak. Kamu boleh menyimak kembali atau mengulang kembali rekaman video ini, ya, supaya kamu bisa mendapatkan poin-poin, atau kamu juga bisa menyaksikan link video yang kamu saksikan tadi, ya, untuk menjadi bahan resum yang kamu akan kerjakan. Dan tentu saja silakan diklik linknya, lembar jawabannya telah disediakan di Google Slide yang Bapak sudah berikan di dalam Google Drive, ya. Dan ini sebagai bentuk pemahaman kita terhadap materi dari Asmaul Husna, ya, maka kita buat contoh pengamalan, ya, Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dari masing-masing item. Jadi 7 sifat Asmaul Husna masing-masing dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Masing-masing semuanya diberikan contoh penerapan Asmaul Husna. Oke, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dalam penjelasan terkait Asmaul Husna bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya untuk kita semua, memberikan pemahaman, memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang Allah berikan ilmu kepada kita semua, sehingga kita bisa lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah video pertama untuk pemahaman terkait beberapa contoh Asmaul Husna yang kita bahas. Dan pekan depan insya Allah kita akan menyocokkan apakah jawaban kalian tentang penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam beberapa contoh Asmaul Husna yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.